Malam Jumat, sendirian di Lawang Sewu. Kedengarannya seperti awal dari lelucon yang buruk, kan? Tapi ini bukan lelucon. Ini adalah kisah nyata seorang sejarawan muda bernama Danu yang tugas lemburannya berubah menjadi perjalanan ke jantung kegelapan salah satu gedung paling angker di Asia. Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Malam. Jangan berani-berani kalian skip video ini, karena apa yang dilihat Danu di balik salah satu dari 1000 pintu itu akan membuat kalian takut pada bayangan kalian sendiri. Bagi Danu, Lawang Sewu bukanlah tempat angker, melainkan sebuah mahakarya sejarah yang bisu. Sebagai sejarawan yang ditugaskan untuk proyek digitalisasi arsip, ia justru merasa beruntung bisa menghabiskan waktu di antara dinding-dinding yang telah menyaksikan lebih dari 1 abad perubahan. Malam itu, ia harus lembur. Tumpukan foto dan cetak biru tua dari era Netherlands Indische Scheepspoorweg maskapai harus selesai dipindai sebelum pameran akhir bulan. Kantor sementaranya adalah sebuah ruangan luas di lantai 2 dengan jendela besar yang menghadap ke tugu muda yang bermandikan cahaya. Rekan-rekannya, para staf museum sudah pulang sejak maghrib. Mereka meninggalkannya dengan candaan, "Jangan sampai diajak kenalan sama Noni, Mas." Danu hanya tersenyum menanggapinya. Ia lebih khawatir pada tikus yang mungkin menggerogoti kabel daripada hantu Noni Belanda. Pukul 9 malam, keheningan mulai terasa pekat. Suara lalu lintas di luar meredup, digantikan oleh kesunyian agung gedung itu. Hanya ada suara kipas laptopnya dan desis pelan dari lampu neon di atas kepalanya. Ia sedang fokus pada sebuah foto tua, gambar para menir Belanda berpose di depan tangga utama saat ia pertama kali merasakannya. Aroma melati yang sangat tipis terbawa angin entah dari mana. Ia menoleh ke arah jendela yang tertutup rapat. Mustahil. Ia mengabaikannya, kembali bekerja. Namun beberapa menit kemudian, sebuah suara memecah keheningan. Suara pintu kayu berat yang dibanting. Blam! Suara itu datang dari ujung koridor yang panjang dan gelap. Danu terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Mungkin hanya angin, meskipun semua jendela tertutup. Tak lama kemudian, suara bantingan pintu lain terdengar kali ini. Dari arah yang berbeda, blam! Lalu satu lagi, lebih dekat. Gedung itu seolah sedang bermain dengannya. Mempermainkan julukannya sendiri, 1000 pintu. Seolah-olah pintu-pintu tak terlihat di sepanjang lorong sedang menutup dengan sendirinya satu persatu, mengurungnya di dalam. Ia bangkit dari kursi. Rasa penasarannya mengalahkan rasa was-was. Dengan hanya berbekal senter dari ponselnya, ia melangkah keluar dari ruangannya yang terang menuju koridor yang remang-remang. Koridor itu panjang dan senyap. Deretan pintu kayu jati yang tinggi dan kokoh berbaris rapi di kedua sisi. Semuanya tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda ada pintu yang baru saja dibanting. Ia berjalan pelan menyinari setiap pintu yang dilewatinya. Semuanya tampak normal. Cuma suara gedung tua, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan logikanya. Ia sampai di aula utama, tempat tangga besar bercabang 2 yang megah menjadi pusat perhatian. Di atas tangga, jendela kaca patri raksasa menggambarkan 2 wanita anggun membiaskan cahaya remang-remang dari luar menjadi pola-pola aneh di lantai marmer. Suasananya begitu sunyi, begitu hikmat. Saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di pantulan kaca patri itu. Untuk sepersekian detik di antara pola warna-warni, ia melihatnya. Sosok seorang wanita bergaun putih panjang berdiri di puncak tangga di belakangnya. Sosok itu hanya diam, menatap ke bawah. Refleks, Danu berbalik dengan cepat. Tangga itu kosong, tidak ada siapapun. Hanya ada keheningan dan aroma melati yang kini terasa lebih kuat menusuk hidung. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Ini bukan lagi suara gedung tua.
Ia memutuskan untuk kembali ke ruangannya, mengunci pintu dan menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Namun, saat ia melangkah menjauhi tangga, ia mendengar suara baru yang membuatnya membeku. Suara tangisan. Tangisan seorang wanita yang pilu dan menyayat hati, seolah datang dari balik dinding, dari setiap sudut gelap di aula itu. Tangisan itu menggema, memanggilnya, menariknya untuk mencari sumber suara penderitaan itu. Melawan akal sehatnya, Danu perlahan menoleh kembali ke arah tangga megah yang kini diselimuti bayangan pekat. Tangisan itu seolah datang dari sana. Suara tangisan itu seperti magnet, menarik Danu kembali ke kaki tangga utama. Setiap isakan yang menggema di aula megah itu seolah membawa beban penderitaan puluhan tahun. Akal sehatnya berteriak untuk lari, tetapi jiwa sejarawan dalam dirinya penasaran. Siapa yang menangis? Cerita apa yang ingin disampaikan oleh suara itu? Dengan senter ponsel yang bergetar di tangannya, ia mulai menaiki anak tangga marmer yang dingin itu, satu persatu. Semakin tinggi ia naik, semakin jelas suara tangisan itu, dan semakin kuat pula aroma melati yang menyesakkan. Suhu udara pun terasa menurun drastis. Ia merasa seperti berjalan memasuki sebuah ruang pendingin raksasa. Tangisan itu kini terdengar begitu dekat, seolah-olah sumbernya berada tepat di puncak tangga, di balkon lantai 2 yang gelap gulita. Saat kakinya menginjak anak tangga terakhir, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih mengerikan. Danu berdiri sendirian di balkon yang menghadap aula utama. Ia menyapukan cahaya senternya ke sekeliling. Hanya ada pilar-pilar besar dan koridor-koridor gelap yang menganga seperti mulut goa. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas lega, namun terlalu cepat. Tepat saat ia hendak berbalik, dari salah satu koridor gelap di sebelah kirinya, ia mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki biasa, melainkan suara langkah terserat yang pelan dan berat, seolah seseorang sedang menyeret kakinya yang terluka, atau mungkin dirantai. Suara itu perlahan-lahan mendekat dari dalam kegelapan. Danu membatung, menodongkan cahaya senternya ke arah mulut koridor itu. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia menunggu. Dari kegelapan, sebuah bayangan mulai terbentuk. Perlahan, sesosok tubuh keluar dari koridor, masuk ke dalam sorotan cahaya senternya. Itu adalah seorang pria pribumi kurus kering, mengenakan pakaian compang-camping seperti tahanan zaman perang. Wajahnya tirus dan penuh luka, matanya kosong menatap lurus ke depan. Dan yang paling mengerikan, kedua pergelangan kakinya dirantai dengan rantai besi berkarat yang terus bergesekan dengan lantai, menciptakan suara seretan yang mengerikan itu. Pria itu seolah tidak melihat Danu. Ia terus berjalan terseret melintasi balkon menuju koridor di sisi lain dan kemudian lenyap kembali di telan kegelapan. Ia hanya muncul selama beberapa detik, tetapi pemandangan itu terpatri selamanya di benak Danu. Aroma anyir darah samar-samar menggantikan bau melati. Nafas Danu tersengal. Ia tahu cerita tentang ruang bawah tanah Lawang Sewu, tentang penjara jongkok dan penyiksaan pada masa pendudukan Jepang. Apakah ia baru saja melihat salah satu arwah korban? Ketakutan akhirnya mengalahkan rasa penasarannya. Ia tidak peduli lagi dengan arsip dan pekerjaannya. Ia harus keluar dari gedung ini sekarang juga. Ia berbalik dan berlari menuruni tangga. Langkahnya menggema panik di seluruh aula. Ia berlari menyusuri koridor kembali ke ruangannya, menyambar tas dan kunci motornya, lalu bergegas menuju pintu keluar. Saat melewati sebuah koridor panjang dengan deretan jendela besar di satu sisi, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti total. Di setiap jendela, terpantul bayangannya sendiri di bawah cahaya remang-remang. Namun, di jendela paling ujung, bayangannya tidak sendirian. Sesosok wanita bergaun putih panjang berdiri tepat di belakang bayangannya. Wanita yang sama dengan yang dilihatnya di kaca patri tadi. Kali ini ia bisa melihatnya lebih jelas. Rambutnya hitam panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Wajah yang terlihat pucat pasi dengan bibir yang sangat merah, seolah baru saja meminum darah. Dan wanita itu tersenyum. Senyum yang lebar, tidak wajar, dan penuh kebencian. Danu membeku, tidak berani menoleh ke belakang.
Ia tahu jika ia menoleh, ia akan melihat sosok itu berdiri nyata di belakangnya. Ia hanya bisa menatap pantulan mengerikan di kaca jendela itu. Perlahan, wanita di pantulan itu mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang panjang dan kurus mendekat, seolah hendak menyentuh pundak Danu. Tepat pada saat itu, semua lampu di sepanjang koridor berkedip-kedip dengan cepat, lalu mati total. Danu terjerumus dalam kegelapan pekat. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin yang beraroma melati busuk tepat di tengkuknya. Ia tidak lagi sendirian dalam kegelapan itu. Kegelapan total menyelimuti koridor. Untuk sesaat, hanya ada suara napas Danu yang panik dan terengah-engah. Hembusan napas dingin di tengkuknya terasa begitu nyata, membuatnya merinding hingga ke tulang. Ia tahu, ia bisa merasakan sosok itu kini berdiri tepat di belakangnya. Ia bisa mencium aroma melati yang kini bercampur dengan bau tanah basah, bau kematian. Otaknya berteriak untuk lari, tetapi kakinya seolah terpaku di lantai. Dalam kegelapan, ia mendengar suara tawa kecil yang melengking. Tawa seorang wanita tetapi tanpa kegembiraan. Tawa itu terdengar dingin, mengejek, dan penuh kebencian. Suara itu datang dari segala arah, memantul di dinding-dinding koridor, membuatnya bingung dan semakin ketakutan. Kemudian, dengan sentakan keras, lampu neon di koridor menyala kembali, berkedip-kedip dengan cahaya putih yang sakit-sakitan. Danu memberanikan diri untuk melihat ke depan, ke pantulan jendela di ujung koridor. Sosok wanita itu sudah tidak ada di belakang bayangannya. Koridor di belakangnya pun tampak kosong. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Saat ia menoleh ke samping, ke deretan jendela besar yang menghadap halaman dalam gedung, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sana, di balik kaca, di halaman yang gelap, sosok wanita bergaun putih itu berdiri. Ia tidak lagi tersenyum. Wajahnya kini datar tanpa ekspresi, tetapi matanya yang hitam legam menatap lurus ke arah Danu. Dan ia tidak sendirian. Di belakangnya, berbaris rapi dalam formasi yang mengerikan, berdiri puluhan, mungkin ratusan, sosok-sosok bayangan. Ada tentara Jepang dengan seragam lusuh, beberapa tanpa kepala. Ada pria-pria dan wanita-wanita Belanda dengan pakaian pesta yang robek dan kotor. Ada para pribumi dengan tatapan kosong seperti sosok yang ditemuinya di lantai 2. Mereka semua berdiri diam di halaman, menatap Danu melalui jendela, seolah ia adalah sebuah tontonan. Ini bukan lagi gangguan dari satu arwah, ini adalah parade kematian. Seolah seluruh arwah penasaran Lawang Sewu telah bangkit malam itu untuk menyambutnya. Pemandangan itu akhirnya mematahkan sisa-sisa keberanian Danu. Ia tidak lagi berpikir, ia hanya berlari sekuat tenaga menyusuri koridor, tidak peduli lagi pada apapun selain pintu keluar. Suara tawa melengking itu kembali terdengar, mengikutinya, mengejarnya. Ia bisa mendengar suara langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Suara sepatu boot, sepatu pesta, dan kaki-kaki telanjang yang terseret, semuanya berlari mengejarnya. Ia sampai di lobi utama dan langsung menuju pintu keluar yang terbuat dari kayu jati raksasa. Ia mendorongnya dengan panik. Terkunci. Tentu saja, gedung sudah ditutup. Ia berbalik, putus asa mencari jalan keluar lain. Matanya tertuju pada pintu menuju ruang bawah tanah yang biasanya selalu digembok rapat. Malam ini, pintu besi tua itu sedikit terbuka, menganga, seolah mengundangnya masuk ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Suara-suara di belakangnya semakin dekat. Tanpa pilihan lain, didorong oleh teror murni, ia berlari menuruni tangga batu yang curam dan lembab menuju ruang bawah tanah. Udara di bawah sini terasa berat dan pengap, berbau jamur dan penderitaan. Lorong-lorong sempit dan gelap bercabang ke segala arah. Ia terus berlari tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari apapun yang mengejarnya di atas.
Ia akhirnya sampai di sebuah ruangan yang lebih besar. Di tengahnya ada sebuah sumur tua yang ditutup terali besi. Di sekelilingnya ada ruangan-ruangan kecil yang sempit dan rendah. Penjara jongkok yang terkenal itu. Saat cahaya senter punselnya menyapu salah satu sel, ia melihatnya. Tulisan-tulisan cakaran di dinding, permintaan tolong, nama-nama dan tanggal-tanggal yang sudah memudar. Tiba-tiba, suara-suara dari atas berhenti. Keheningan total kembali menyergat. Danu berhenti berlari, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Mungkin ia aman di sini. Kemudian, dari dalam sumur tua di tengah ruangan, terdengar suara air yang beriak. Perlahan, dari celah terali besi, mulai merayap keluar rambut hitam yang panjang dan basah, diikuti oleh ujung jari-jari pucat. Sosok wanita bergaun putih itu merangkak keluar dari sumur. Tubuhnya basah kuyup dan tertekuk dengan cara yang tidak wajar. Ia mengangkat kepalanya. Wajahnya gini membengkak dan biru. Matanya putih total. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara jeritan tanpa suara yang mengerikan. Danu tidak menjerit lagi. Ia sudah tidak punya tenaga. Ia hanya bisa berbalik dan berlari kembali ke arah tangga, tidak peduli lagi. Saat ia sampai di puncak tangga dan kembali ke lobi, seorang satpam tua yang sedang berpatroli menemukannya. Pria tua itu melihat Danu tergeletak pingsan di depan pintu ruang bawah tanah. Wajahnya pucat basi dan tubuhnya gemetar hebat. Danu tidak pernah menyelesaikan proyeknya. Ia dirawat karena syok berat selama beberapa minggu dan menolak untuk membicarakan apa yang terjadi malam itu di Lawang Sewu. Gedung itu tetap berdiri megah, menyimpan ribuan pintu dan jutaan cerita. Mungkin malam itu Danu tanpa sengaja membuka pintu yang salah. Pintu menuju masa lalu kelam yang menolak untuk dilupakan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita malam berikutnya. Dan ingat, jangan pernah lembur sendirian di tempat bersejarah.